Wes. Wes iki. Halo, Bro. Wes. Asik. Mamas. Mas, harus datang. Teman ngopi baru nih. Ketambahan temen nih kita. Jadi tambah rame makin enak nih. Makin nyaman. Yoi bro. Malam-malam gini. Mm-mm. Gua tuh ada topik menarik tuh. Wih, apaan nih? Apaan tuh? Boleh nih kita nantikan ini pasti kalau pembawaan dari dia ini pasti selalu menarik cuy. Biasa Sepakat aja nggak? tapi ini nggak formal-formal banget kita ya. Iya gak apa-apa kan bolehlah sedikit-sedikit berbagi gitu. Gak tuh pas nggak tahu di pertemuan berapa tuh pernah ada itu apa kayak materi yang menurut gue tuh menarik gitu kan. Pembahasannya tuh pengalaman bertubuh gitu. Kita tuh ada dalam dunia. Yang dimaksudnya itu gimana coba? Jadi kita tuh dalam persepsi tubuh itu bukan sekedar alat kita melakukan sesuatu gitu. Tapi tubuh itu sendiri tuh mempersepsikan dirinya sendiri sebagai satu kesatuan yang merasakan suatu kejadian-kejadian gitu. Kalau nggak salah tuh namanya apa? Bener gua agak lupa sih. Fenomenologi apa? Filsafat eksistensialis. Enggak Lebih tepatnya fenomenologi eksistensialis. Ah, Itu ya? fenomenologi Oh, iya. eksistensialis. Oke. Iya, aku ingatnya cuma itu fenomenologi. Iya kayaknya itu ya yang benar fenomenologi Eksistensialis. eksistensialisme. Oke. Itu berarti kayak menjelaskan tubuh kita yang sebenarnya gitu ya, yang kita berada di sini di dunia ini gitu. Itu membahas kayak gitu ya, tentang kayak gitu apa gimana tuh? Kurang lebihnya tuh kayak kita tuh berada gitu kan. Jadi tubuh kita tuh ketika ada suatu kayak kejadian gitu kan, kita tidak merespon hal tersebut dengan intelektualitas kita gitu. Tapi tubuh kita yang Yang menafsirkan, merespon. merespon dan apa menginterpretasikan suatu hal tersebut gitu. Oh. Jadi kayak oke. mirip-mirip kayak kejadian-kejadian yang bersifat reflektif ya, refleks kayak hal yang responsif. Respon alami dari tubuh kita. Nah, kayak gitu. Oke, udah agak ngerti nih gua. Kayak menarik banget ya. Oke, coba. Kalau dari lo ada kayak informasi mengenai hal itu nggak? Tapi kalau ini ya, kalau kita berbicara tentang eksistensialis, tadi kan Anda kan berbicara dalam misalnya dunia akademik. Ya, betul. Nah, untuk kehidupan bermasyarakat ini, kira-kira dari kalian ada contoh nggak ketika filsafat eksistensialis ini bisa diterapkan atau menjadi pendekatan yang khusus untuk bermasyarakat? Berarti langsung ke bentuk praktisnya apa gitu ya? Oh iya kayaknya itu juga perlu sih buat menjawab. Mungkin ada yang mungkin mempertanyakan mungkin bentuk praktisnya itu seperti apa sih dari fenomenologi eksistensialisme. Kalau menurut gua tuh ada kayak gitu deh. Misal tuh kayak dalam hal pembelajaran gitu. Itu kan beberapa arsitektur bangunan itu kan dibuat kayak identik ke apa gitu kan arsitekturnya. Ya kayak ketertarikan gitu ya. Misal kayak di TK atau PAUD gitu kan mesti identik di dalamnya tuh banyak mainan gitu kan. Oh iya. Kenapa kok ornamennya hiasannya kok mainan gitu kan? Pernah terpikir kan nggak sih? Iya, Kayak kenapa yang lain nah gitu ya? gitu kan? Iya. Kenapa nggak dibuat apa mural atau apa lukisan yang gitu ya, nah, dipajang yang bersifat kayak rocks atau gimana? Kan enggak kan? Berarti kan kayak ada memang anak kecil itu
ketertarikan atau sukanya di apa, dan ornamen-ornamen di situ disesuaikan dengan ketertarikan anak kecil, gimana Masuk akal. dalam dia beraktivitas bertubuh, dari tubuh dia tuh merespon bahwa ini suatu lingkungan yang cocok untukku itu, tanpa dia adanya pemikiran intelektual terlebih dahulu gitu kan. Kayak oh ada ketertarikan untuk saya ke sana. Misal nih kayak bentuk mudahnya tuh, kenapa di taman pasti ada kursi-kursinya gitu kan. Nah, Iya. Pernah terpikirin nggak kan itu kan? Iya. Hal-hal sepele kayak gitu ya, kayak memang secara tidak langsung kalau kita nggak ngomongin kayak gini tuh nggak bakal kepikiran gitu ya. Nah di situ kan dimana konsep apa teori fenomenologi eksistensialis itu berlaku gitu, dimana kalau kita lihat kursi di taman itu kan ada dorongan tubuh kita untuk duduk tanpa Iya. kita berpikir terlebih dahulu gitu loh. Iya benar sih. Relate. Kayak nyaman untuk wah kita itulah, misalnya kita berjalan ke taman sama gebetan tuh misalnya, yuk kita berbagi cerita, berbagi kenangan-kenangan yang sudah dilakuin, misalnya habis foto booth atau apa gitu kan, kita mesti perlu tempat untuk mendiskusikan hal tersebut gitu. Nah pas kita ke taman kita tuh bisa tahu-tahu kita mau duduk di situ gitu loh, tanpa kita berpikir panjang terlebih dahulu, kita melibatkan pemikiran-pemikiran yang sok-sok akademis dan lainnya lah misalnya. Tapi kita langsung duduk di situ, langsung kita bercengkrama tuh sama gebetan kita, oh sama doi kita bahas apa, bahas masa depan lah, bahas apa. Dan itu dorongan, itu salah satu bentuk bahwa tubuh kita tuh merespon tentang menafsirkan adanya apa yang kita butuhkan dan kita nyaman tertarik dengan hal tersebut. Iya sih. Dan secara tidak langsung kayak ya bener sih, ketika kita sudah kayak contoh yang apa lu terangkan tadi, ketika udah duduk itu juga nggak kepikiran kalau kita sedang duduk gitu ya. oh Iya kan? karena sebuah refleks. Iya, udah refleks alami tubuh kita, ya udah nyaman aja gitu, udah nggak mikirin nyamannya gimana itu udah nggak kepikiran gitu, udah secara otomatis Alami gitu ya. alami otomatis gitu. Dan itu pun kepikiran juga pas kita ini ngobrol gitu kemarin terus ketika kita nggak ada diskusi kayak gini ya nggak bakal kepikiran gitu. Ini ada yang menarik lagi tuh, gua baru kepikiran sekarang. Apa tuh? Kan sempat viral itu kayak beberapa di reels yang lewat itu kan, kayak apa keunggulan lain laki-laki tuh selain baca Google Maps. Pernah lihat nggak? Apa itu? Kita naik motor, kita tidur, tapi kita habis itu nyampe. Menarik. Nyampe mana tuh? Nyampe tujuan, misalnya Kalau nyampe tujuan. kita mau pulang tuh misal. Gua kira nyampe akhirat. Bukan nyampe akhirat, bukan nyampe surga. Beda lagi tuh. Enggak. Kita tahu-tahu udah ngantuk-ngantuk gitu kan. Tahu-tahu udah sampai depan rumah, terus kita kaget tuh. Udah nyampe ternyata. Sering nggak? Kalau gue sering, kalau kan Pernah. Nah itu mungkin salah satu bentuk dari fenomenologi eksistensialis gitu. Jadi badan kita tuh udah merespon bahwa